Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari ponting beli opak, jawab salamnya masuk ke kuping tapi kurang kompak. Saya doakan yang jawab salam saya rezekinya berlimpah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, mampu membawa orang tua pergi ke Mekah dan Madinah, pulangnya beli sawah. Yang nggak jawab salam saya mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Amin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ponting beli opak pulangnya jam 11. Jawab salamnya masuk ke kuping kompak, mudah-mudahan pada ikhlas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dini kullih walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mau orang pelit-pelit nih. Kalau kita dengar Nabi Muhammad dijawab Allah masuk itu, kata Nabi itu orang pelit, sepelit-pelitnya orang ketika menyebut nama Nabi tidak dibalas dengan salam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi jasadibni muqadija sallallahu jasad kullu ala wahya qalbu. Inna fi jasadibni ada mamudghatan idza sallallahu jasad kullu ala wahya qalbu. Aman. Yang saya hormati Ketua MUI Ustadz Ade Wijaya, yang saya hormati Pak Ustadz Asep Saifuddin Tingkori, betul dah yang baca salawat saya tadi. Pak Ustadz M. Said Saifuddin. Hampura guru, saya mah bukan ustadz ini, tapi saya bau-bau ustadz karena mertua saya ustadz. Teman kuliah saya di Universitas Islam Asyafiyah, kebetulan saya kuliahnya Fakultas Agama Islam, jurusannya prodinya komunikasi penyiaran Islam. Teman-teman saya ustadz, jadi saya mateh bau-bau ustadz karena punya teman ustadz. Masih mending bau-bau ustadz daripada ustadz bau. Siapa itu ustadz bau? Ustadz yang diundang bukan karena Allah, betul. Pengen pujian makhluk, pengen nih. Kalau saya mah bukan ustadz, bapaknya TB ini. Dulu bapak pernah nonton sinetron Islam KTP. Ada jadi bapaknya TB. Tak iya banget nak. Oh medaling. Bapaknya TB, ya. Saya marah dipanggil ustadz karena ilmu saya jauh panggang daripada api. Minta ilmu sama Bapak TB, laksana minta hujan, datangnya gerimis sebentar. Marah saya dipanggil ustadz, dan lebih marah lagi kalau saya dipanggil ustazah. Ulah seri, jangan ketawa karena di Jakarta susah membedakan mana ustadz mana ustazah, betul. Padahal ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau di sini kan enak, jelas-jelas, gagah-gagah ya. Tapi kata orang bumi dipijak langit dijunjung. Saya harus membaca ini Ustadz, sebab kalau saya nggak baca bisa-bisa pulang saya nggak diongkosin. Iya. Yang saya hormati Bapak Haji Margono, Kepala Desa Mulyasari, lagi wawancara ya. Yang saya hormati Haji Cece Sarifuddin, Sekdes Mulyasari, Ampura Guru. Yang saya hormati Bapak Asep Sudrajat, Ketua BPD. Yang saya hormati Haji Sawin, Ketua LPM, Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Sukamdi, Direktur BUMDes. Wah, Direktur. Siap.
Yang saya hormati Bang Rudi Hartono, Ketua Karang Taruna, mantan pemain bulu tangkis. Yang saya hormati Bapak Suyanto, pembina ADE. Yang saya hormati Bapak Koko Sudrajat, Babin Mas, ada ya Pak Koko. Yang saya hormati Pak Dan Pos Cimapel, orangnya gagah. Yang saya hormati staf desa Mulsari. Dah, udah cukup dah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saya kebetulan di Jakarta ini ketua majelis pengajian pelawak. Jadi pelawak juga kiai ada majelisnya. Ketuanya saya. Awal. Wakilnya Tahir Ginanjar, 4 sekawan. Orangnya ganteng kalau dilihat dari jauh. Wakilnya Ginanjar. Bendaharanya Haji Mehmet Mini. Bendahara 2-nya Daus Mini. Humasnya Ucok Baba. Jadi kalau saya menghadap Pak Margono berjejer tuh pengurus majelis pengajian pelawak berjejer Pak, persis kayak perosotan. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu bukan masalah tinggi atau pendek, betul? Ganteng atau jelek, kaya atau miskin, tapi yang takwa. Dari 4 pengurus yang paling takwa Ginanjar. Gimana nggak takwa Pak Komandan? Sholat Jumat, hari Senin udah jalan dari rumah. Saya tanya Ginanjar, kenapa? Lagi takwa? Enggak, lagi berantem sama bininya. Kita doain Ginanjar biar keluarganya langgeng. Karena yang namanya artis ini Bu, sensi. Saya tadi aja nyampe di sini, kirain udah jadi ustaz, orang tetap aja nanya, Bang, enak gak jadi artis? Enak. Pertanyaannya kedua, nyesek istrinya berapa? Saya jawab, istri saya 1 di Jakarta, 1 di Karawang. 1 saya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara Tabligh Akbar ini dalam rangka menyambut tahun baru Islam ini adalah hal luar biasa. Saya ketika datang ke tempat ini sangat luar biasa. Ini mah bukan level kelurahan ini gedung. Serius. Saya keliling ke Sumatera, Jawa, kemana-mana aja. Kalau kelurahan nggak seindah ini. Ini kelurahan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan. Saya rasa honor saya ditambahin nih karena gedungnya lebih luas. Mohon maaf ini kalau saya dakwah lillahi ta'ala Komandan. Karena kata kiai saya di Asafiyah nggak boleh kita minta uang dalam dakwah, lillahi ta'ala aja. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih tungguin sampai pagi. Ya, jangan bercanda ya, jangan diambil hati Pak Lurah. Saya bercanda. Nanti tambahin aja ke manajer saya. Bapak Ibu yang berbahagia, acara-acara seperti begini harus kita lanjutkan. Makanya saya apresiasi kepada Pak Lurah. Kenapa? Pak Lurah ini berani. Kenapa berani? Karena dia lihat sejarah Pak. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa lepas dari umat Islam, betul? Kata Bung Tomo pernah ngomong begini, kami tidak bisa membangkitkan semangat anak-anak Indonesia, kami tidak bisa membangkitkan arek-arek Surabaya tanpa kata Allahu Akbar. Artinya apa? Kontribusi umat Islam ada dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, betul? Makanya berjuangnya benar, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustazah, nggak ada pejuang kita dulu ngondek, lihat. Ada nggak pejuang kita yang ngondek? Yang begini, ada nggak ketika merebut perjuangan? Siap, ada nggak? Nggak ada. Lihat Bung Karno gagah. Siapa lagi? Pangeran Diponegoro gagah. Masya Allah. Ki Hasyim Asy'ari gagah, laki-laki. Betul. Makanya laki-laki, perempuan-perempuan. Kan enak kalau Ustadz mimpin perang, Pak Koko mimpin perang karena pakai peci, Ustadz enak takbir Allahu Akbar, merebut kemerdekaan. Enak gak Bu? Coba bayangin kalau Ustadznya ngondek. Ustadznya ngondek. Tak ya? Ada Belanda di sana. Pasukan
Siap. Ada Belanda. Tembak. Kira-kira Indonesia merdeka enggak? Kagak. Di Jakarta lagi rame Pak, kumpul-kumpul LGBT Pak. Saya yang artis aja jengak, malu saya. Betul. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Makanya Bu, mohon maaf, jangan jauhin agama kita. Didik anak-anak kita pada pengilmuan agama. Sebab orang kalau tanpa agama sia-sia. Cerita sedikit, ada banci meninggal. Ini karena banci nggak pernah kenal agama, meninggal ketiban pensil. Pensil satu truk mati, podar paling. Pada saat dimandiin, karena nggak kenal agama, bingung. Mayat di depan, ustazah dipanggil. Ustaz, ya, ayah banci baik. Ya, ayah bencong mati. Ustaz datang. Baru 2 langkah, Ustaz mundur lagi. Kunaon Ustaz mundur? Mohon maaf, ada gunungnya. Nggak boleh. Sok kaji fikih nggak boleh. Menyerupai ada gunungnya nggak boleh. Betul. Ustazah, ya, ayah banci baik. Datang banci, datang ustazah. Di depan mayat mau mandiin, mundur lagi ustazah. Ustazah kunaon mundur? Mohon maaf, ayah monasna. Betul. Nggak boleh. Maka benar kata Nabi, arajul adani khulil falyahirahukum mayuhlili. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Maka perhatikanlah siapakah teman dekatnya. Betul. Hati-hati dalam bergaul. Karena temannya bencong, ya saudaranya bencong juga datang. Pak Ustadz, ada apaan nih? Nih teman lu mati. Ah, begitu aja pakai agama. Ah, begitu aja pakai yasin. Ah, begitu aja bacaan bid'ah. Adi bencong ngomong bid'ah tak? Betul? Dia pakai caranya sendiri. Dia datang di depan mayat, bukannya ngaji, dia nyanyi, ambil ember, tambah kembang. Depan mayat bukannya ngaji, dia nyanyi, basah, basah, basah seluruh tubuh. Mandi madu. 5 menit kemudian mayatnya bangun, lengket tolol. Pak, saya lagi nggak bercanda nih Pak. Kalau agama kita dijauhin, kita kayak seperti begitu, kita nggak tahu. Betul. Makanya deketin alim ulama. Bener Pak Margono ini, sesuai dengan namanya Margono. Mar itu mari membangun desa biar terasa buat anak bangsa. Itu Mar. Boleh dong tepuk tangan dong Pak Margono. Gotong royong adalah cara untuk merangkul masyarakatnya. No komen, kerja, fakta dan nyata. Tepuk tangan makin banyak, saya yakin pulang saya ditambahin. Mohon maaf Pak Margono, jangan diambil hati, laksanakan aja. Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali ke tema kita nih. Walaupun pelawak, kata kiai saya pernah ditegur karena ketua majelis pengajian pelawak ditegur sama Imam Masjid Istiqlal, Profesor Najarudin Umar. Boleh anak-anak manggung ketawa, tapi sampaikan apa yang telah disampaikan kami para ulama. Makanya saya mah bukan ustadz, cuma menyampaikan apa yang dikatakan ustadz. Muharram kenapa dijadikan tahun baru Islam? Bu, dulu umat Islam konon kabarnya kalau menentukan tanggal itu agak repot. Pas waktu zaman Sayyidina Umar Ibnu Khattab baru ada rencana untuk membuat kalender. Dikumpulin para sahabat. Salah satu usul dari Utsman bin Affan, yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dijadikan awal 1 Muharram. Masya Allah. Muharram asal kata dari bahasa Arab. Bu, dari bahasa Arab artinya haram. Betul. Haram suci, terlarang. Makanya
ada bulan-bulan tertentu kata Allah yang nggak boleh umat Islam melakukan kekerasan bahkan peperangan. Bulan apa saja? Salah satunya Muharram. Betul. Ada Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu 4 bulan yang luar biasa. Kenapa Muharram dianggap yang luar biasa? Karena para nabi mengalami momen yang sangat luar biasa. Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil tanahnya di bumi oleh malaikat, ditiupkan ruh, diperintahkan untuk menjadi khalifah. Tertulis dalam Al-Baqarah ayat 30, Nabi Adam supaya jadi khalifah, jadikan manusia. Nabi Adam diciptakan Allah pada bulan Muharram. Catat. Yang kedua, Hawa. Allah tahu Nabi Adam ini sendiri perlu pendamping, betul. Maka dipanggil, diciptakan yang namanya Hawa. Dari mana? Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Siti Hawa diciptakan oleh Allah pada bulan Muharram. Baru satu nabi ini. Ketika Nabi Adam membuat kesalahan, saudara, turunlah ke bumi. Bertahun-tahun dia minta ampun sama Allah. Kapan ampunnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada bulan Muharram. Makanya pantas, Pak, kalau kita sekarang nih kita istighfar, pantas. Nabi Adam pun beristighfar, minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah. Itu baru satu nabi. Banyak nabi yang melakukan hal kayak begitu. Bu, mohon maaf, sekarang di Jakarta ada kecemasan. Saya kasih, kalau dulu punya anak perempuan deg-degan, sekarang punya anak laki deg-degan. Betul. Kenapa? Karena orang Jakarta suka melupakan. Kalau saya didikan Jakarta Tanah Abang, Bang, tiap pagi walaupun kita rusak pasti ngaji. Betul. Makanya ngaji insya Allah penting. Saya mau coba, boleh tes ngaji? Boleh ya? Yang cewek apa yang cowok dulu? Hebatan mana cewek sama cowok di sini? Kalau kiai hampura kayaknya, kiai mau jangan. Yang cowok dulu, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjutin. Masya Allah, tuh bapak-bapak yang berseragam itu tadi itu bukan sekedar ngaji, Bu. Kata kiai saya lagi deklarasi, dia katakan Tuhan kita satu, betul. Mukhalafatul hawadis, Tuhanmu berbeda dengan makhluk. Nah, kalau nanti ada orang yang ngaku-ngaku Tuhan, katakan engkau makhluk, Tuhanku Allah Azza wa Jalla, betul. Secara logika tukang kursi wajahnya nggak mungkin sama dengan pembuat kursi, betul. Bapak-bapak udah, sekarang ibu-ibu. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti lebih hebat dari bapak-bapak ini. Jangan mau kalah sama bapak ya, Bu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Lanjutin. Kenaon seri. Saya menarik kenceng-kenceng, dia merek di belakang. Sodaqallahul azim. Kata malaikat, pala lu bau. Masa ibu kalah sama bapak-bapak? Bapak-bapak siang malam nyari duit bukan buat dia, buat ibu. Tapi kalau ngaji, oh jagoan bapak di sini pada ibu-ibu. Padahal ngaji mah seminggu 8 kali, betul. Seragam 12 sel, tas gede-gede. Bukan ngantongin kitab, ngantongin kue. Saya tahu kelakuan ibu-ibu itu. Emang itu psikologisnya. Betul kata bapak.
Kenapa kepanjangan? Kependekan. Ibu suka yang panjang apa pendek? Ah? Serius kita bang? Panjang apa pendek? Panjang. Insyaallah jangan nyesek ya. Pak, tadi katanya kita kependekan suratnya. Bisa yang lebih panjang lagi Pak? Kita tunjukkan bahwa kita laki-laki bertanggung jawab Pak. Karena kita ajak anak istri kita ke jalan Allah. Itu langkah yang terbaik demi Allah. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lanjutin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim tanzilal azizir rahim litunjira qauman ma unjira aba'uhum. Sadaqallah. Kurang panjang apa Yasin? Makanya sama suami jangan curiga. Coba ibu sekarang yuk. Udah ketakutan aja. Ayo, pasti ibu tahu. Ini kalau ibu sayang sama orang tua, tahu ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Emang begitu ibu-ibu kalau udah kepepet baru bawa ajak Allah. Emang begitu ibu-ibu mah. Oh yang populer boleh, jarang ya. Wow, luar biasa ibu-ibu. Waqiah tabarok. Saya bisa minta air ke Bu? Luar biasa. Beliau ketua pengajian ya Bu ya, ketua majelis Al-Hidayah. Pantesan mereka lebih paham. Bu, ini mah saya ingin menggugah semangat bapak-bapak ibu-ibu agar lebih ngaji. Betul. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, bahwa acara yang luar biasa ini saya sebagai seniman bangga ya. Banyak teman-teman seniman, kenapa kita bikin majelis Pak Kiai? Banyak seniman-seniman itu kalau sudah tenar dia menghina agamanya sendiri. Nah alhamdulillah teman-teman saya ini mensupport perjuangan para ulama, para pemerintah untuk menciptakan kehidupan Indonesia yang lebih baik. Boleh tepuk tangan. Ngomong-ngomong nggak ada bangku ya, saya bekel juga ini. Saya duduk bukan karena banyak ilmu Pak, karena badan saya gede ini. Ya makasih. Nah ini enak nih, bisa 3 hari ini ngobrol. Semburat naik ya. Semburat naik. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan Muharram. Ya, tadi Nabi Adam, yang selanjutnya Nabi Idris. Nabi Idris ini saudara diberi kemuliaan sama Allah. Dialah Nabi yang bisa baca dan tulis. Jadi orang Nabi itu semua cerdas-cerdas. Allah kasih dalam sebuah kitab dikatakan Nabi Idris itu diajak sama Allah untuk melihat bagaimana surga dan neraka. Kemudian Nabi Idris itu bisa merasakan bagaimana sakitnya ketika sakaratul maut. Nabi kita Nabi Muhammad mengatakan ketika kita sakaratul maut itu ada 3 rasanya. Yang pertama, bagaikan dicincang ratusan pedang saudara. Hati-hati sakaratul maut. Yang kedua, bagaikan kail pancing nempel di kulit ditarik dengan kencang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaikan dikulitin kambing yang dikulitin saudara. Betapa sakitnya sakaratul maut. Betul. Nah
Nabi kita yang kita sebutkan tadi dapat merasakan itu. Allah mengangkat derajatnya Nabi Idris kapan? Pada bulan Muharram. Makanya momen ini Pak tepat. Kalau bapak-bapak ibu mau mengupdate kehidupan Muharram, ulama-ulama kita santunin yatim. Kenapa? Ini dasarnya nih. Allah angkat derajatnya. Yang dulu kerjanya begitu-gitu aja, dekatkan diri pada Allah. Allah akan angkat di bulan Muharram ini, saudara. Kalau sekarang pangkatnya bintara aja, ayo. Ada momen tertentu di Muharram, bersihkan hati, luruskan niat, insya Allah Allah angkat derajatnya. Amin. Sebagaimana Allah angkat Nabi Idris alaihissalam. Allahu akbar kabira. Bapak Ibu yang berbahagia, itu dua. Selanjutnya banyak nabi-nabi yang saya akan ceritakan. Cuman kalau saya ceritakan panjang. Betul. Sebut Nabi Yunus, ketika dimakan ikan nun, Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan, saudara. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya dalam perut. Betul. Nah, kapan dimuntahkannya itu? Kapan diselamatkannya itu Nabi Yunus? Pada bulan Muharram, saudara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kan zikirnya kita sering baca tuh, ya. Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'man nasir. Ya. Nabi la ilaha illa anta, gitu Pak ya. Disebutkan itu. Itu disebutkan Pak Nabi Yunus muntah jauh, dibawa tiba-tiba perut ikan mual, dia bawa Pak mental ke daratan. Sampai di situ, nih mohon maaf, kalau ada yang masalah dengan perut dan lambung, nih cerita Nabi Yunus selesai. Ada apa di situ? Nabi Yunus nyampe itu Pak, pakai ada kambing, lagi nyusuin anaknya, ditendang anaknya Pak. Disamperin Nabi Yunus, disap susu kambing. Minum susu kambing, kulit bagus, perut bagus. Yang kedua, dilemparnya Nabi Yunus tuh di sebelah ada labu. Kalau kita mah labu parang kali ya. Itu dimakan dengan labu susu kambing. Orang yang berbulan-bulan di perut ikan hiu, ikan nun itu sehat walafiat. Kapan kejadian ini Mus? Itulah pada bulan Muharram, saudara. Makanya alhamdulillah Pak Lurah ini mengadakan begini. Bukan pengen sekadar dipuji, tapi mengikuti jejak para nabi. Nabi itu orang yang mengubah peradaban, Pak. Kalau kita ngikutin nabi, insya Allah peradaban kita jauh lebih baik. Betul. Nih saya kan Pak Margono tadi lurah, orang begitu kompak. Saya kan sarjana komunikasi Islam Pak. Boleh saya tes warga Bapak kompak apa enggak? Boleh ya. Kalau saya begini he, kalau begini hu, kalau begini ha, bisa? Ayo kurang kompak ada Pak. Ayo Ibu. Cakep ini kompak berarti Pak Margono nggak sia-sia. Tadi saya ngomong Pak ini mestinya nggak pantas jadi kantor kelurahan ya. Kantor bupati ya, Pak. Gede banget ya, bisa nginep di sini. Ayo. Ya, hei. Wah ini gampang dialihkan nih, nggak fokus nih. Cakep. Pakai lagu boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Makanya ngaji sama ulama. Sekarang dibilang musik haram. Waduh, musik haram. Kita kapan majunya Pak? Orang-orang udah ke bulan kita masih ribut aja. Ya, coba. Nah, cakep. Melaksanakan zakat. Pantesan orang Islam lemah di sini. Pantesan orang Islam miskin di sini ketika ngomong zakat. Melaksanakan zakat. Hei. Semangat atuh. Ya, umat Islam ini paling besar. 10.000 aja kali 250 juta berapa miliar Pak? Betul. Makanya kita perlu persatuan. Melaksanakan zakat. Teteh kunaon begitu? Ada masalah dengan saya? Nggak ada kan? Melaksanakan zakat hanya untuk yang mampu. Melaksanakan haji hanya untuk yang mampu. Stop. Stop.
Pak Margono, saya laporan. Ternyata warga Bapak ini kompak. Satu. Yang kedua saya survei tadi Pak. Ternyata hampir 90% warga Bapak ini penggemar berat lagu-lagu Rhoma Irama. Itu kan lagu Rhoma Irama tadi. Hei hu itu Rhoma Irama. Itu Rhoma Irama Pak. Saya buka nih, kan saya seniman. Ya kuliah kagak, tapi lihat Rhoma Irama bisa menciptakan 900 lagu. Dari mana kiblatnya? Al-Quran dan Sunnatullah ke Rhoma Irama. Orang Tasik ya. Cerdas. Kenapa cerdas? Buka Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka bertakwalah kepada Allah. Allah yang mengajarimu. Makanya coba lihat penyanyi-penyanyi sekarang, bandingin sama Rhoma Irama. Kemarin waktu zaman salam dari Binjai, zaman TikTok Pak, salam dari Binjai, pohon pisang orang pada rubuh semua. Lurah camat bingung, se-Indonesia pohon pisang rubuh gara-gara salam dari Binjai. Camat nyerah, lurah nyerah, babinsa nyerah, Rhoma Irama datang selesai. Anak muda lagi mau nebang pohon pisang, Pak Margono, Bang Haji lewat, nggak marah-marah, ambil kita dreng, hei jangan ditebang, hei jangan ditebang, jangan ditebang pohon pisang orang, jangan ditebang, nggak jadi nebang. Tuh Rhoma tuh pinter. Ya Masya Allah, Rhoma Irama. Pernah Rhoma Irama Pak lagi naik mobil, istrinya mau beranak, buru-buru kencang ngebawa mobil. Namanya orang beriman Pak, dikasih jalan aja, dikasih solusi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dikasih aja solusinya, dikasih aja rezekinya, dikasih aja jalan keluarnya. Lagi naik mobil kencang, ada kucing lewat, megang rem tangan jadi lagu Pak. Rem tangan, rem tangan, rem tangan. Ini kan ceritanya. Awalnya tuh begitu. Waktu Ridho masih kecil, ya, Rhoma Irama habis show pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disiapin makanan, Rhoma duduk. Betul. Ridho masih kecil, makan depan bapaknya, cegukan. Rhoma nggak marah, kata ibunya. Ridho, papa baru pulang. Rhoma nggak marah Pak. Ridho, diingat ke Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Sesungguhnya penciptamu tidak sia-sia, termasuk momen ini nggak sia-sia. Jadi lagu Pak. Jeng ceret. Jeng 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 ceret. Jeng ceret. Jeng 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 ceret. Kata istrinya Bu Marwah, santai. Saya nggak bercanda. Saya lagi informasikan kalau orang dekat sama Allah, Allah kasih jalan keluar, betul? Dulu saya syuting Pak, mohon maaf, Islam KTP lagi banyak-banyaknya Pak. Satu episode 5 juta, ada 750 episode, hitungin duit saya. Bener dulu Pak, kalau saya nggak syuting saya meriang. Tapi alhamdulillah, setelah kita ikutin jalan begini, alhamdulillah nggak panik saya. Lihat rapi, duitnya banyak, alhamdulillah. Doa apa saya? Ya Allah, mudah-mudahan duitnya Rafi itu berpengaruh buat masyarakat Indonesia, amin. Buat pendidikan agama, amin. Begitu, jangan sirik. Sebab kalau seniman sirik bahaya Pak, karena duitnya miliaran. Ini Ginanjar nih orang yang luar biasa Pak. Dia kalau ceramah nggak mau dibayar, maunya ditransfer aja. Jadi memang begitulah. Pernah orang bertanya, kenapa Rhoma Irama itu banyak menciptakan lagu? Solusinya satu Pak, hatinya bersih, dia dekat sama Allah. Ya, makanya dia kalau pernah di sawah itu, di jalan-jalan gitu ya, di gang begini ada cewek jalan, namanya Ani, jadi lagu itu Pak. Ani lewat, Ani, Ani, ku cinta padamu. Betul. Jadi karya aja kalau orang bertakwa. Untung Ani yang lewat, coba anjing. Bahaya tuh Pak. Betul. Makanya apa artinya? Ketika kita mendekati sama Allah, niat kita luruskan, kontak pada hubungan yang baik. Silakan aja umat Islam mau jadi apa, tapi sayang kepada
rakyatnya takut sama Tuhannya. Betul? Ini sekarang kan lagi pemilihan presiden ramai di Jakarta Pak. Saya bilang silakan aja mau siapa kek, cuman syaratnya satu, umat Islam cari pemimpin yang takut sama Tuhannya dan sayang sama rakyatnya. Betul? Silakan nafsir siapa-siapa aja, itu mah hak siapa. Betul? Tolong jangan ditepuk tangan, saya bukan burung dara Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, Muharram adalah hal yang luar biasa. Bagaimana Muharram feedback dampaknya kepada Nabi besar Muhammad SAW? Saudara, Muharram Allah ampunkan dosa-dosa Nabi hari ini dan akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karena apa? Bagi perjuangan Nabi, Muharram adalah hal yang sangat luar biasa. Di tahun ke-7 Hijriah, umat Islam memenangi perang Khobar. Di tahun 24 Sayyidina Umar meninggal dunia, itu bulan Muharram juga. Di tahun 61 Hijriah, cucunya Nabi, ya, dari Fatimah dan Sayyidina Ali, Husain, dibunuh di Karbala, itu pada bulan Muharram. Makanya saudara, kebahagiaan, penderitaan, kesuksesan, kemelaratan bagi umat Islam adalah ilmu. Jangan sedih Pak kalau kita lagi susah, jangan, deketin Allah, insya Allah rezekinya ngalir. Kalau dulu saya syuting duit banyak, alhamdulillah saya nggak pernah Pak, nggak pernah khawatir. Ceramah di mana-mana saja saya lillahi ta'ala. Cuman karena saya seniman, kalau ceramah tuh milih-milih Pak, nggak mau sembarangan karena waktu dan tempat juga. Nggak pernah saya ngincar rezeki banyak. Saya pernah diundang suruh ceramah di Lubang Buaya, saya nggak mau Pak. Dibayar 15 juta Kiai, Bapak TB, ini ada acara Isra Mi'raj di Lubang Buaya, mau nggak? Saya nggak mau. Yang buaya yang habis beranak, nemu kasir dicaplok. Jadi ustadz juga jangan orientasi duit, betul, karena Allah. Suatu saat minggu lalu saya pernah diundang suruh ceramah di Kalideres Pak. Saya tolak juga. Dikasih 30 juta Kiai, nggak mau saya ceramah di Kalideres. Di Kalideres, ini saya datang nih. Bapak TB, iya saya tolak. Mohon maaf, saya ceramah di mana? Bapak TB, ini kan kali ini lagi deres-deresnya. Nah, Bapak TB ceramah di tengah-tengah, mati gua. Artinya apa Pak? Jangan orientasinya duit, betul. Orientasinya Allah Azza wa Jalla. Apapun kalau Allah sudah kita deketin, pasti Allah kasih yang terbaik buat kita. Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Muharram, api yang begitu panas dan sejuk, betul. Kenapa? Bulan Muharram. Kejadian dibakarnya Nabi Ibrahim pada bulan Muharram. Kalau ibu hari ini dicaci maki, dihina orang, dikompor-komporin, panas enggak? Panasan mana sama Nabi Ibrahim? Ambil hikmah Muharram. Oh, diomongin orang, alhamdulillah. Pertama, introspeksi diri. Yang kedua, ada kebahagiaan. Pahala kita tuh bertambah, betul. Karena pahala tuh orang yang menghina kita, yang ngomongin kita, beralih pada kita. Kebahagiaan orang Islam. Cerdas bukan berarti bertindak, dia pun cerdas kalau diamnya kita bersama Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah waktu jam 12 malam. Ini berapa nih? Oh, itu Pak Margono lanjut aja. Tapi saya nggak sendiri, saya lagi kurang fit nih Pak. Biasanya saya agak lama, cuman hari ini saya bersama Wakil Ketua Majelis Pengajian Pelawak, Bang Ginanjar Sukmana. Sukmana itu artinya masuk kemana-mana, ke pesantren masuk, majelis taklim masuk, ke polsek masuk, bahkan kolong bupet pun masuk. Kita panggil abang saya Ginanjar 4 sekawan. Silakan Bapak Ibu meninggalkan tempat ini. Ya, anak kecil jangan cium tangan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngomong dulu.
Tadi saya sudah mukadimah sebentar. Sekarang Ginanjar saatnya bicara. Oke. Pak Margono ini lurah yang energi, Luar biasa beliau. lurah yang care sama masyarakatnya. Cintai Masyarakatnya nggak bakal tinggal kalau Pak Margono masih di sini. Luar biasa. Makasih Pak Margono. Didampingi oleh Pak Babinsa juga, Pak Denpol, semua Sekdes luar biasa. Kompak. Support kompak. Pak alim ulama Polri, beliau suaranya indah bagus. Ustadz-ustadz MUI, saudara-saudara kita, guru-guru kita sama. Kita mah bukan ustadz ini mah, cuman penggerak aja, penggerak ya, agar saudara-saudara kita pun ingat nggak ketika Nabi Ibrahim dibakar, kan ada burung ifrit tuh, ya. Dia nggak mungkin menyelesaikan api, memadamkan api, tapi niat aja untuk membantu perjuangan Nabi Ibrahim jadi pahala. Perjuangan Ginanjar sekarang bukan hasilnya ya? Bukan hasilnya, yang penting niatnya, perjuangan. Silakan ibu-ibu yang di samping. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Saya ngucapin salam. Silakan. Yang di sana juga nih, Karang Taruna kayaknya biru-biru ini, cantik-cantik ini. Karang Taruna ketuanya Pak Rudi Hartono, sehat walafiat. Saya salam dulu. Silakan. Yang di belakang juga pada luar biasa. Assalamualaikum. Banyak ya. Semua bersatu. Ukhuwah, persatuan tuh penting. Kalau berbeda mah biasa ya. Mau beda fikihnya, udah yang penting Islam mazhabnya berbeda sama-sama. Yang penting kita peduli care. Ya. Saya mau silakan. Itu foto Pak Lurah Haji Margono AMD luar biasa. Gagah Pak Lurah ya. Gagah tuh. Luar biasa, keren, orangnya cool. Silakan Ginanjar bicara. Saya ucapin salam dulu ya. Ada foto kita juga tuh, Topik Lala Ginanjar luar biasa ya. Yang atas jalung, yang bawah kentong. Ya, jangan marah ya, silakan. Itu staf Desa Mulyasari ada juga di bawah. Luar biasa, kompak. Semua staf Desa Mulyasari juga ada. Saya kan mau ucapin salam. Pak Margono, terima kasih. Kudung ngambek. Kecil-kecil mandek kayak bontengnya. Sorry. Saya mau berikan salamnya. Bapak TP udah gila-gila. Saya saking gembiranya, Mak. Iya, jangan digangguin dong. Ya. Sekarang giliran saya. Saya ingin mengucapkan salam selo kepada para warga Desa Mulyasari. Ya. Emangnya nggak kasihan sama saya? Ini udah diem. Jalan bareng-bareng dengan suruh bicara, tapi mau ngomong digangguin lagi. Ini sekarang giliran saya, jangan gangguin. Diam tadi. Udah kata, dilupain kan masa lalu, kita ada masa depan. Oke, giliran saya. Oke. Muntang-muntang saya kecil. Jangan begitu Bapak TB. Kita ini bersama kawan tadi kan bilang Allah tidak melihat derajat seseorang. Betul, tapi kan udah selesai, sudah diam. Sekarang Ginanjar ngomong. Ya tadi ngegangguin. Ya maafin. Iya. Maafin. Orang kalau memaafkan masa lalu, insya Allah ke depan enteng. Oke. Thank you. Sekarang giliran saya. Silakan. Nanti diulang. Allahu Akbar. Udah diam. Sekarang giliran saya. Silakan. Manusia kan gak rukun dari hira. Astagfirullahaladzim. Kalau saya ngomong mau ucapkan salah digangguin. Ya udah kan saya udah diam Ginanjar. Jangan lihat masa lalu, lihat masa depan. Ayo. Iya. Maafin saya. Iya, saya maafin. Maafin saya Pinocchio. Iya. Makasih soal bebek. Giliran saya. Iya. Enggak punya. Ya. Jadi gentak juga. Udah yang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka subhan. Nah, ini nih Bu, nih mohon maaf nih kalau orang sering ngaji di YouTube nggak ada pendamping, mau Ustadz oke jadi begini nih, nggak ada sejarahnya buka acara Allahumma laka subhan, buka puasa. Saya masih kangen sama bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi bawaannya saya mau puasa lagi gitu Bapak Pepe. Sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Markum makan kue putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makanya kalau ada rezeki duit mondokin anak yang benar, betul. Kalau mondokin anak jangan lihat gede-gedenya pesantrennya, tapi lihat sanad kiainya, betul. Ini begini nih, ini jangan-jangan korban ajaitun nih. Belum tadi saya salah ya? Bukannya salah, itu kan mukadimah, diisi dulu, baru ditutup. Oh. Ini baru dibuka langsung ditutup. Tapi jangan marah-marah begitu dong. Oh ya, sorry. Inna Allah ma'as sabirin. Masya Allah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah. Orang sabar disayang Tuhan, orang kecil disayang perawan. Perawan gila yang mau yang kecil. Pada kenyataannya berarti istri saja gila dong. Makan sate kikil, makan soto Banjar campur sate kikil. Oh. Makannya di atas pasir. Biar Ginanjar orang yang kecil, banyak cewek yang pada naksir. Makan soto Banjar sama soto kikil. Iya. Makannya di atas pasir ketemu gorila. Emang Ginanjar kecil banyak yang naksir, tapi yang naksir orang gila. Anak gorila makan itu nggak apa-apa, gila yang penting cantik. Pak Margono, kalau ada orang gila perempuan gila, nih yang mandiin dia nih, dikawin sama dia. Coba sambutan sekarang Ginanjar. Iya. Tadi kan Pak Margono udah sambutan. Iya. Bagaimana Ginanjar kan sarjana politik nih, ini kecil-kecil sospol nih Pak nih. Fisip. Fakultas ilmu santet dan ilmu kelek. Dia jebolan UNAS nih Pak, benar saya nggak bohong. Ini pendekatnya Pak Rahmat Yasin sama Wakil Gubernur Pak Saifullah Surabaya kalau nggak salah. Saya juga termasuk ketua HIPMI, apa tuh? Himpunan Topeng Monyet Indonesia. Wakilnya si Oscar. Jadi maksudnya suruh apa? Silakan pidato, tapi pidatonya harus berakhiran I semua. Karena kita berada di desa Di Mulyasari. Oh, akhirannya I. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi. Wah, cakep. Karena kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Iya. Dalam rangka menyambut tahun baru Islam dengan tema kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan sesama warga saling silaturahmi. Oh, ada mie. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi, dan semua yang hadir di sini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah di akhirat nanti. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai yaitu Bapak Margono, Kepala Desa Mulyasari bersama istri tercinta Ibu Rosikawati. Oh iya betul. Juga dengan yang sama-sama kita hormati para perangkat desa, para staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atau hiji per hiji. Ini saya ya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapatkan keberkahan dari ilahi rabbi. Bapak Ibu yang sama-sama saya cintai. Iya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ginanjar Sukmana, aslinya dari Turki. Oh, Turki kan naon? Turunan kidul. Kirain turunan kiri. Yang ada di Jalan Selatan. Itulah tempat Ginanjar punya tempat tinggal. Ginanjar punya keturunan. Ya, baik bapak maupun ibu-ibu yang saya cintai yang sudah meninggalkan dunia ini. Iya. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Lurah Desa Mulyasari. Beliau orangnya sangat rendah hati. Walaupun di desa ini beliau jabatannya paling tinggi, punya penghasilan cukup tinggi, tapi beliau tidak tinggi hati. Tapi beliau justru rendah hati. Orang mengenal beliau orang yang selalu peduli, siap mengatasi berbagai kesulitan
orang, baik yang ada di kanan maupun yang ada di kiri. Ibarat mobil, beliau adalah Mercy, merana kalau nggak ngasih. Kalau tidak lihat, kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Kita berdua pulangnya akan dikasih. Bikin malu lo lari ke situ. Bahkan honornya akan ditambahi. Jangan dong, jangan ragu-ragu maksudnya. Iya, Bapak Ibu yang sama-sama kita cintai, walaupun Ginanjar ini kecil, tapi mantan-mantan saya rata-rata selebriti. Karena memang Paktun mengatakan tadi ya, makan sate kikil campur kuaci, makannya di Cipaganti. Biar Ginanjar badannya kecil seperti gantungan kunci, tapi sekali senyum banyak wanita yang jatuh hati. Mantan-mantan saya adalah para selebriti, dari mulai Nikita Willy, Desi Ratnasari, Prilly, bahkan sampai Eli Sugigi. Eli Sugigi mantan lo? Iya. Oh, jadi Pak Lurah gampang. Kalau nanti suatu saat Eli Sugigi datang, ini jangan direkod ya. Kalau Pak Lurah mau minum gitu ya, Coca-Cola tinggal dibuka gitu, tak langsung dibuka. Mudah-mudahan Eli Sugigi panjangkan umurnya. Amin. Iya ya. Jadi Eli Sugigi dan juga ada Ibu Poati. Iya. Sekali lagi mohon maaf pada Bapak Lurah apabila ada kata-kata yang kurang enak di hati, jangan disimpan di dalam hati. Apa yang kami sampaikan cuma guyonan, ya enggak? Hanya dalam rangka menggembirakan para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Iya. Bapak Ibu yang berbahagia. Belum selesai. Iya. Udah selesai nih. Terima kasih. Terima kasih sambutan saya ini. Sampai berjumpa lagi. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau lempar jumroh latihan, insya Allah umroh bareng-bareng. Mumpung setannya ada di sini, silakan lempar jumroh. Saya ini Bu, walaupun orangnya kecil, walaupun dari tadi Bapak TB ngeledekin saya, tapi saya orangnya tidak pernah kecil hati. Walaupun badannya kecil, saya selalu bergembira, selalu happy. Karena cirinya orang yang bersyukur adalah dia selalu gembira. Cirinya orang yang bersyukur Bapak TB ya? Iya. Kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku, maka aku akan tambah nikmatku. Lain syakartum Lagi dan nakum, wala in kafartum inna ada dirasadi. Masya Allah. Ini saya pernah 3 tahun di pesantren Gontor. Oh, belajar di sana. Jualan sejadah saya di sana. Tapi berkah jualan sejadah itu bisa hafal Quran. Ciri orang yang bersyukur adalah wajahnya selalu gembira, Masya Allah. selalu senyum di bibir apabila berjumpa dengan siapa saja. Jadi saya jangankan ketemu orang, ketemu sapi pun saya tersenyum. Aliran baru ini. Mau ibu-ibu mau lihat saya tersenyum melihat sapi? Mau? Ustaz, sini Ustaz. Maaf ya, Ustaz ceramahnya bagus, memotivasi umat. Tapi ngomong sapi, kenapa wajahnya ke saya? Saya kan ciptaan Tuhan, ngejelek-jelekin begini kan ciptaan Tuhan. Saya mau nanya, sapi bukan? Bukan. Jangan marah dong. Oh, la tadzuk wala jannah. Artinya? Jangan kau marah bagimu surga. Nah, saya kan ingin mengajak kepada ibu-ibu, khususnya buat adik-adik sekalian, mari kita contoh perilaku Rasulullah. Rasulullah udah wajahnya ganteng, cakep, enak dipandang dari mana saja. Beliau murah senyum. Kata Rasulullah, atabasam sodako, senyum adalah sodako. Makanya Ginanjar berusaha menjadi orang yang murah senyum. Jangankan ketemu orang, ketemu kambing pun saya tersenyum. Ibu-ibu mau lihat saya tersenyum lihat kambing? Halo kelinci. Ya dakwah boleh begitu, tapi jangan ngejelekin kita juga, beri motivasi, beri semangat. Nggak semua negeri kita ini rusak. Banyak orang yang ingin membangun bangsa. Alhamdulillah. Dengan cara yang santun gitu. Kita alhamdulillah nih Bapak TB. Ya. Saya di sini ada Bapak Ketua BPD. Bapak BPD. Ini Cek Asep Sudrajat. Beliau adalah suami dari istrinya. Kemudian Emang gimana sih ngomongnya? saya ngomong. Yang enggak. Iya. Kemudian Bapak Sekdes. Ini adalah Cek. Ya. Pak Cece
beliau adalah bapak dari anak-anaknya. Kemudian alhamdulillah ada ketua LPM. Nah, beliau adalah Bapak Haji Sawin. Ya. Kalau M yang nggak ada jadi Sawi. Ya. Bapak Haji Sawin. Kemudian ada Bapak Koko S. Sekarang saya pakai baju Bapak. Baju Koko. Oh iya. Benar baju Koko. Rupanya beliau adalah pembina dari Angkatan Darat. Kepolisian. Iya, kepolisian maksudnya. Malu Pak, bukan anak kolong dia gak tahu. Iya. Bapak Koko S. Bapak S. Koko S itu artinya S-nya itu ada kepanjangannya pasti. Koko S-nya apa Pak? Sudrajat. Jadi Koko anaknya Sudrajat. Gua juga. Iya, Koko anaknya Pak Sudrajat. Kayak umpamanya Ginanjar Sukmana. Ginanjar anaknya Pak Sukmana. Oh. Paramita Rosadi. Paramita anaknya Bapak Rosadi. Topik S, Taufik anaknya tukang S. Nah itu selalu ada SS-nya. Ya, makasih. Iya. Memang begitu Pak, kalau jadi ustadz siap dicela, ikhlas saja. Memang mohon maaf Pak, secara psikologis, kenapa orang pendek lebih pinter daripada orang jangkung? Kenapa? Sebab pala sama pantat deket Pak. Jadi gampang bereaksi. Don't talk about it my friend. Masya Allah. Although my body very little, I never said. I am always thanks to the God because inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah. Walaupun badan saya kecil, saya tidak pernah sedih. Saya selalu bersyukur pada Allah karena Bapak TB tadi bilang, sesungguhnya Allah tidak melihat derajat seseorang, kaya atau miskin, ganteng atau jelek, mancung atau pesek. Ustaz, ceramahnya bagus. Tapi kenapa kira miskin ke saya, pesek ke saya, jelek ke saya? Nggak boleh dong. Miskin nggak? Enggak. Jangan marah. Pesek nggak? Enggak. Jangan marah dong. Jelek nggak? Enggak. Jangan marah. Iya. Saya kan hanya ingin menyampaikan bahwa Allah tidak melihat derajat seseorang, iya kan? Iya. Jelek atau ganteng. Lu ngaca lu di ember kali ya? Betul begitu Bapak TB ya? Kaya atau miskin tadi ganteng atau jelek, iya. yang penting takwa. Alhamdulillah bukan saya Bu yang paling takwa di antara para pelawak, khususnya di majelis pengajian pelawak. Justru Bang Taufik ini, Taufik Lala ini termasuk orang yang takwa. Takut sama istri yang tua. Nggak begitu aja nih. Iya. Pak Dan Paul juga takut juga rumahnya. Bukan yang takut. Ibu-ibu, kita para suami itu bukan takut sama istri, cuman ngeri aja lah. Tapi ada niat Bapak TB mau punya 2 istri? Oh enggak lah. Enggak ya? 1 aja. Ya, karena kan begini. Iya. Ini saya ngomong ada bahas dikit nih ya. Kan dikit-dikit ada di Jakarta bahasan begini Pak. Kalau enggak dilaksanakan Nabi, bid'ah. Apa-apa yang tidak dilaksanakan Nabi, bid'ah. Mestinya itu diganti. Yang tidak bertentangan dengan Nabi, ya nggak masalah. Gitu, jangan. Karena beda masanya. Saya katakan nih, Nabi Muhammad istrinya berapa? Ada 9, ada 13. Artinya kalau kita ngikutin Nabi, kawin lu 13. Kemampuan kita beda-beda. Nabi Muhammad perutnya sispek, kalau kita ngeplek beda. Artinya kemampuan beragama itu sesuai kemampuan. Ya kan? Jadi jangan dipaksain. Ini kencang, ini lembek. Enggak. Tema kita ukhuwah Islamiyah. Kalau ada perbedaan di antara kita, jangan pada berantem. Betul? Langkah yang dibaik bikin Pak Margono nih. Orang diberangkatin umroh, Masya Allah. Ya, seluruh keluarga besar aparat tur desa bersama keluarganya nginep di Ciwidey selama 2 hari 2 malam. Betul Pak. Acara kasih door prize. Wah, Masya Allah. Itu yang susah. Bikin acara tadi semua dapat hadiah para juara. Luar biasa. 5 juta hadiah utama. Yang juara dapat pembinaan 1 juta. Masya Allah. Bahkan malam ini pun akan ada door prize
Jadi ada hadiah utama yang hadir pada malam hari ini. Hadiah utamanya adalah Bapak Margono akan memberikan hadiah utama, yaitu pergi umroh untuk satu keluarga dengan biaya cuma-cuma. Masya Allah. Cuma sampai bandara saja. Pak Margono nggak ngomong begitu. Iya. Suka nambah-nambahin aja nih. Benarnya. Itu hoax gitu. Wah, nah untuk malam ini, Iya. biasanya kan beliau memberangkatkan umroh. Beliau ini kan apa yang nggak sayang-sayang Bang Pak Tebe. Betul. Makanya Allah kasih rezekinya terus-terusan. Amin. Jadi Bapak Tebe bilang gimana kalau orang banyak kasih, Allah juga akan ngasih. Ada Pak Yusuf Mansur. Iya. Bicara sodako. Iya. Saya boleh nggak nyontin Yusuf Mansur? Oke. Boleh ya. Kalau izin ya, saya nyontoin Ustaz Yusuf Mansur. Kan masalah sodako. Iya. Ini Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo, masih hidup. Kira-kira gitu. Bu, kalau kita punya masalah sama anak, suami kerja nggak pulang-pulang, ibu sama anak-anak berantem sama tetangga, coba ibu sedekah. Sedekah. Ini cuma itu kan suara di hidung. Iya. Lah seniman juga Joni Iskandar di hidung tuh Bu. Makanya Suara di hidung ya? di hidung. Makanya Ustadz sama seniman jangan berantem. Contoh Joni Iskandar sama Ustadz Yusuf Mansur, suaranya sama-sama Allah kasih dari hidung. Coba Joni Iskandar. Gimana? Itu seniman jebolan pesantren. Makanya dia kalau nyanyi kayak ngaji. Dia suaranya di hidung Pak Joni. Selama darahku masih berwarna merah. Betul ya? Itu sama. Yusuf Mansur juga begitu. Bu, kalau ibu punya kehidupan susah, coba ibu sedekah. Suami nggak pulang-pulang, ibu sedekah. Sehari 1 juta, tungguin 6 bulan. Pak, banyak rezekinya nambah. Belangsak ibu. Nggak ada ceritanya orang sedekah belangsak, betul. Jangan salahin ustadznya, karena yang namanya kita mencintai Allah harus ada kecerdasan, harus ada keikhlasan, betul. Nggak sia-sia Bu, ibu sumbang ke ustadz, ibu sumbang ke masjid. Kenapa? Itu jadi catatan amal kita, betul. Silakan kita lanjutkan. Tapi kalau kita bersedekah nggak punya duit, katanya kita bisa bersedekah dengan tenaga ya. Betul. Kalau kita kemudian tidak bisa bersedekah dengan tenaga karena badannya lemah, kita bisa bersedekah dengan pikiran juga ya. Betul. Tapi kalau nggak punya pikiran gimana Pak Ustaz? Bawa ke rumah sakit gila. Itu anak sakit, nggak punya pikiran. Maksudnya kalau dia tidak bisa memberikan Jadi ide, kalau nggak bisa memberikan ide, contohnya Pak Lurah sama aparatnya lagi bikin. Nih kita bantu duit kagak, bantu tenaga kagak, bantu pikiran kagak, udah diem aja. minimal seringan-ringannya dengan bagaimana? Seringan-seringannya dengan senyum aja. Oh. Gitu ya. Itu ada sedekah ya. Betul, senyum itu sedekah juga. Mudah-mudahan ya semua yang hadir di sini bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Bapak Margono. Amin ya Rabbal Mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, selalu dimudahkan Allah dalam segala urusan, dan pemilihan berikutnya beliau jadi kepala desa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita doain biar Bapak jadi anggota DPR ya Pak ya. Lebih luas lagi jangkauannya. Amin. Iya. Biar lebih manfaat lagi. Iya. Sering undang Pak teman-teman pelawak. Kalau bisa acara begini dilakukan seminggu sekali Pak. Penceramah saya aja, korinya beliau aja udah nggak apa-apa Pak. Oh ini yang paling sila kita. Luar biasa. Suaranya enak alhamdulillah ya. Nggak sia-sia saya ngajarin beliau. Yang ngajarin siapa? Enggak, itu yang diucapkan oleh guru ngajinya. Guru ngajinya bilang gitu, enggak sia-sia saya ngajarin dia. Bukan kata saya. Kayak begitu Bapak. Ya. Oke, Ginanjar juga pernah ikut MTQ ya? Iya. Pak Ustadz, beliau walaupun seniman pernah ikut MTQ tingkat nasional. Cuman gugur pada saat pendaftaran. Nggak apa-apa, yang penting niat. Kalau daftar dong dicatatkan gugur ya. Kalau Bapak itu Bapak siapa sih ini pembina angkatan darat ini beliau. Babinsa. Iya. Babinsa. Bapak nggak bawa pistol ya Pak? Suyanto. Udah nggak bawa pistol sekarang. Pistolnya di barat. Dan pos. Ya. Iya.
Kemudian yang sebelahnya saya untuk perkenalan. Ginanjar, saya mau motong sebentar nih. Ya. Nih adik-adik dengerin nih. Nih saya punya pengalaman yang bagus. Ini mumpung Muharram. Sekarang kan orang baca Quran itu Iqra ya. Tapi di zaman kita itu beda. Zaman Ginanjar apa lagi? Dibaca Ginanjar gimana? Dieja dulu. Dieja coba. Alif fatha aba fatha bata fatha ta sa fatha sa aba ta sa. Jim fatha jaha fatha ha ho fatha ho dal fatha da jaha ho da. Alif, Pak Ustaz gitu ya, dulu ya. Kalau di Sunda mah satu angkatan Ustaz ya. Jabar A, alif JRI, alif PSU. Nah kalau di Jakarta alif fatha, alif kasroi, alif domau. A I U. Alif fatha, alif kasroi, alif domau. A I U. Alif fathatain an, alif kasrotain in, alif domatain un, a in un. Bapak tatain ban, bapak kasrotain din, badomatain un, bandin bun. Nah itu begitu. Iya. Bapak tabata, patata, kopatako, batako. Saya diajarin sama guru ngaji saya, apapun yang Ginanjar lihat, eja. Saya lewat material, ada tukang batak, ada patako, saya eja. Dengerin lu. Setiap yang dilihat dieja. Ah ini benar. Sebelah patako ada pasir. Diulang-ulang. Iya. Pak patapa, sinro, sukun kasro, pasir. Ada ayam lewat. Alif patah, ya nin sukun patah ya ayam. Ada itik lewat. Alif kasro i, tak kap sukun kasro ti anjing. Salah. Iya. Apapun yang Ginanjar. Dieja ya. Dieja. Iya. Terus ketemu kuda. Kuda. Abdo mah kuda kan ada kunyuk. Nama juga sih. Iya. Oke kan Rogi. Tuh bebek. Mau bebek. Bebek. Bakas bebekan. Ini Ustaz yang ngajarin nih. Ya kan kita lagi diajarin. Bapak tanya Ustaz. Bakap sukun patah babak. Kalau bebek gimana tuh? Ini urusannya panjang tuh. Gak apa-apa. Ya ada bebek. Ada bahasanya ada juga kan ya. Ada bebek ya. Kalau Ogin kan Rogi nun patah tainan Jimro sukun patah jar Ginanjar Nimro sukun patah mar Ogin patah lo nun patah lo. Apaan tuh Gin? Margono. Margono iya. Maka kalau ini bahasa Arabnya Ogin patah lo nun patah nak Margona dong. Margono. Itu yang saya belum belajar. Iya, nanti belajar sama Ustaz. Iya. Iya kan. Oh, kalau umpamanya tadi gini aja. Ya urin kan Rogi nun patah tainan Jimro sukun patah jan Ginanjar takmim sukun patah tam pak patah tain tampan. Jadi Ginanjar tampan. terima kasih. Alhamdulillah akhirnya mengakui ketampanan saya juga. Kita belajar ngaji bukan memuji lu. Ogin kas Rogi nun patah tainan Jimro sukun patah jan Ginanjar takmim sukun patah tam pak patah tain tampan. Jadi Ginanjar PA mim lam sukun do mahmul. Ya patah ya sin patah sa ro kasroni. Mulia Sari. Iya benar. Itu saya, apapun yang saya lihat saya eja. Ro do maru mim ha sukun patah mah rumah. Alif kasroi nun kasroni. Ini Alif patah a kap nun sukun patahkan dal kasroni jim do maju wau lam sukun patah wa akan dijual. Jadi rumah ini akan dijual. Lu ngapain ke situ? Kan apapun yang saya lihat saya eja. Ya tapi lihat yang benar-benar aja, segala rumah orang dijual lo eja-ejain. Akhirnya jadi belajar terus. Lama-kelamaan sedikit demi sedikit. Dalam kitab Ta'lim begitu tuh. Ya Pak Ustadz ya, diulang-ulang terus, minimal 20 kali kita ulang-ulang aja. Apa jadi hafal. Walaupun dengan cara tradisional, tapi banyak manfaatnya buat saya. Kalau sekarang kan sistemnya Iqra lewat jalan tol, lebih cepat bisa. Lebih cepat. Itu kan metodologi. Ya kan? Dulu jangan kita lupakan karena hadirnya sekarang berkat orang dulu. Betul. Ginanjar, kayaknya ini udah mulai malam ya. Kita juga kan akan balik ke Jakarta.
terakhir saya akan menghibur, kita hibur anak-anak aja deh, Iya. ya, biar anak-anak terhibur, bapak-bapak terhibur. Sebab begini, yang namanya anak-anak ini kan sekarang lagi namanya gadget nih, ya. Bu, perhatiin Bu, kalau kita di kampus Asafiyah udah bikin kesepakatan para mahasiswa yang ngambil S1, S2 itu ya, S2 yang berkeluarga. Jadi kalau di rumah itu handphone Bu diambil. Jangan dibiarkan di kamar anak, jangan. Karena bahayanya handphone itu anak bisa ngapain apa aja. Dia buka situs-situs yang berbahaya bisa. Dia buka situs-situs yang sangat luar biasa. Pernah saya ceramah di Cengkareng, Pak Lurah, Jakarta Barat. Ada anak usia 13 tahun, ya. Dia mati gantung diri. Penyebabnya cuma dua, ada pinjol sama judi online. Bayangin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dari teman-teman akademisi kita mengatakan, tolong sampaikan ke bapak-bapak dimanapun, kalau malam handphone masuk orang tua dipegang, jangan dilepas sama anak. Ibu ya, tadi jual bapaknya. enggak, insya Allah ini adalah caranya sambil kita orang tua mengupgrade kemampuan kita, karena jangan sampai anak lebih pandai daripada kita, itu kendalanya ya. Bapak Ibu sekali lagi deketi anak kita, kalau ada masalah jangan kita jauhi, rangkul dia, jangan dipukul. Satu lagu terakhir buat anak-anak kita. Lagu apa enaknya? Ginanjar. Terang. Ya, lagu yang Ginanjar biasa nyanyiin. Saya apa yang saya biasa nyanyi? Luar biasa. Lagu apa? Mau nyanyi Bersujud. Oh ini. Nah, saya mau musik aja ya. Iya iya. Enggak. Lagu apa? Lagu ini aja lah. Lagu itu panjang kalau itu. Ya. Ada musiknya. Lagu yang melebaran itu. Oh, boleh, boleh. Baju baru. Oh, oke. Saya musik ya. Iya. Cinceng, 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 cinceng. Nyanyi dong. Kita terlalu belum, Mas. Oh. Itu cinceng doang. Cinceng, cinceng, cinceng. Anak-anaknya. Cinceng, 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 cinceng. Nyanyi, Jin. Oh begitu musiknya. Yuk, baju baru gitu. Cinceng, 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 cinceng. Ayo budak gelo ya. Baju baru. Oh, itu lagu duet ya. Ini mengajak kepada adik-adik, kepada anak-anak bahwa jangan hanya mengharapkan baju baru dari orang tua, tapi baju yang lama pun kalau masih bagus, apa salahnya? Betul. Yang penting momen hari raya ini. Iya. Baju baru, Alhamdulillah, untuk dipakai. di hari raya Gak punya baju, nggak apa-apa, masih ada. baju tetangga. Maling itu mah. Kan Masih ada baju yang lama. tetangga saya baik. Ya nggak boleh. Kita baju yang lama. Baju ya? yang lama. Baju baru Alhamdulillah, Terus? untuk dipakai. di hari raya. Gak punya baju, Nggak apa-apa, masih ada. baju yang lama. Pinter opor ayam, Alhamdulillah, untuk dimakan. di hari raya. Gak ada ayam, Nggak apa-apa, masih ada. opor yang lama. Bego. Lebaran setahun sekali, opor lama basi. Tadi katanya yang lama. Ya kan beda makanan sama paket. Masih ada makanan lainnya. Masih ada makanan lainnya. Celana baru, Alhamdulillah, untuk dipakai. di hari raya. Gak pakai celana, Nggak apa-apa. orang gila. Hari raya ketemu kiai, ketemu ajengan, ketemu bisa ketemu Pak Lurah, pakai baju bagus nggak pakai celana ando ya begini loh. Tadi kan lagunya nggak apa-apa. Celana baru, Alhamdulillah, untuk dipakai. di hari raya. Gak pakai celana, Nggak apa-apa, paling-paling dianggap orang gila. Baik bapak-bapak ibu-ibu, demikian dakwah canda kami. Mohon maaf kalau ada dakwah kami yang kurang berkenan di hati.
semata-mata kita sama-sama muslim saling mengingatkan. Betul. Insya Allah apa yang kami sampaikan ini adalah bentuk kasih sayang kami bersama kepada perjuangan para nabi, khususnya di acara Muharram ini, dan kami mengapresiasi semangat daripada Bapak Lurah Pak Margono dan stafnya untuk terus melanjutkan acara-acara keagamaan seperti begini. Akhirnya saya Taufik Lala Bapak TB Ya Ginanjar Mas kawan, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.